Persma. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Syahardini. Di sini saya sudah ada di acara BITOP 2024. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, karena di sini saya ada salah satu kayaknya ketua deh ini. Gimana kalau kita langsung kenalan aja? Halo Kak Adel. Halo Kak Nadia, perkenalkan saya Adelia Dara Puspita selaku Ketua Panitia dari BITOP 2024. Oke, karena kayaknya kita udah tahu beliau ketua, kayaknya aku mau tanya-tanya aja deh, kira-kira gimana sih persiapan BITOP ini? Menurut Kak Adel sebagai ketua BITOP 2024, apakah Kak Adel ini sebelumnya pernah memegang acara yang sebesar ini? Atau mungkin bisa diceritain nih pengalaman-pengalamannya? Jadi uniknya tahun lalu saya di BITOP itu cuma danus, jadi belum pernah sampai ke acara atau ke yang berpegangan langsung dengan bagaimana jalannya acara. Nah kemudian langsung pada tahun ini diangkat sebagai ketua panitia dan ya diterima saja, dan alhamdulillah pada persiapan tentu saja banyak rintangan ya, tidak semulus itu, tapi ya alhamdulillah bisa tercapai hari ini di Day One BITOP. Alhamdulillah kalau gitu ya. Soalnya kayaknya BITOP ini acara yang selalu terkonsep gitu. Tapi ya siapa sangka kalau di baliknya tuh pasti ada aja halangan rintangannya gitu ya. Ada tangisan. Ada tangisan. Oke. Aku izin tanya lagi nih Kak Adel. Kira-kira tema dari BITOP tahun ini tuh apa sih, dan apa yang membedakan dari BITOP tahun sebelumnya? Meskipun Kak Adel ini sebelumnya danus gitu ya, tapi mungkin kan pasti kerasa ya ada perbedaannya atau apa, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Ya, pada BITOP 2024 ini mengusung tema Let's Get Ready, Be the Health Pioneers with Public Health Generation. Nah, yang membedakan adalah pada tahun ini kita mengangkat salah satu topik yang sangat diperlukan bagi mahasiswa, yaitu kepenulisan ilmiah, Kak. Nah, ini sangat jarang diangkat dari sebelum-sebelumnya, dan saat ini kita langsung ke praktik cara penulisan ilmiah, di mana itu juga ada penugasannya dengan output hampir setara dengan proposal PKM. Gitu. Nah, jadi diharapkan dari sini mahasiswa baru itu bisa lebih memupuk keterampilannya dalam penulisan ilmiah, dan mungkin juga di tahun-tahun ke depan bisa mengikuti PKM seperti itu. Keren banget ya, berarti langsung visinya langsung ke depan banget gitu, langsung ke penulisan ilmiah. Bener-bener adik-adik ini dipersiapkan sedari awal gitu ya berarti Kak Adel. Keren banget. Terus aku tadi sempat lihat ini kok logonya, ikonnya unik banget. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini apa sih dan apa filosofinya gitu? Ya, jadi untuk tahun ini BITOP itu menggunakan logo tupai, karena tupai itu merupakan hewan yang detektif, yang pencari tahu, kepo gitu. Jadi itu menggambarkan bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kita juga ada maskot ya. Ada maskot yang cewek namanya Nima dan yang cowok namanya Nimo. Itu juga tupai, seperti itu. Oke. Thank you, imut banget. Ya, unik banget ya konsepnya BITOP ini. Nggak pernah gagal deh pokoknya kalau bawain tema itu. Oke, terus tadi kan sudah diceritakan. Mungkin aku mau gali lebih dalam. Kira-kira hambatan dan tantangannya yang dirasakan Kak Adel sebagai ketua itu kan pasti kan agak ruwet gitu ya, memanage sebanyak itu panitia-panitia yang lain. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya hambatannya cukup banyak ya, terutama administrasi dan lain-lain hal yang banyak sistematika runtutnya. Tapi untung saja panitia kita itu lumayan rukun nih Kak, dan juga mudah membantu. Jadi ketika kita ada masalah, panitia yang lain itu mau membantu begitu. Dan hambatan lagi, kita kan persiapan dari Juli Kak, dimana setelah itu kita ada libur panjang 2 bulan. Jadi kita harus rapat tetapi tidak bertemu. Ini juga hambatan, sehingga kita baru rapat offline itu 2 minggu sebelum acara. Waduh. Oke. Mungkin ada yang berkesan gitu, yang berkesan in a good way or in a bad way. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja, gak apa-apa. Mungkin in a good way ya, karena menurut saya gitu ya, perjuangan sampai ada acara itu banyak sekali perjuangannya. Jadi ketika pertama kali kita technical meeting itu sedikit terharu. Walaupun itu baru TM, tapi terharu karena bisa tercapai acaranya dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin Kak Adel bisa
bisa ceritakan sedikit, kan pastikan pernah sedikit banyak berinteraksi dengan adik-adik saat acara BITOP ini dimulai. Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira adik-adiknya itu gimana sih dalam menerima kegiatan BITOP ini gitu. Ya karena saya baru bertemu 2 hari dengan hari ini ya. Tapi memang lebih banyak bertemu ketika di technical meeting. Itu menurut saya adik-adik 2024 ini rajin ya Kak ya. Terus mereka juga cukup rapi. Ketika kita baris presensi tuh mereka langsung baris rapi sampai satu panjang gitu. Terus juga ketika masuk itu jarang ada yang terlambat. Ketika technical meeting itu rata-rata juga tepat waktu gitu. Aktif juga. Keren banget ya berarti maba-maba 2024 ini, the next generation of FKM, keren banget. Oke, mungkin Kak Adel bisa kasih sedikit dua patah kata untuk panitia-panitia, mungkin sekedar mengapresiasi atau yang lain mungkin boleh disampaikan. Ya, mungkin untuk panitia BITOP 2024 tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih saya kepada panitia BITOP, karena berkat kalian BITOP ini dapat berjalan meskipun banyak hambatan, tapi karena kerja keras kalian saya juga menjaga gitu ya agar kita semua bisa mewujudkan impian kita dengan adanya acara ini dengan lancar. Amin. Oke, mungkin ini yang terakhir. Kak Adel bisa sampaikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement atau mungkin bisa berupa harapan untuk acara BITOP di tahun 2025 itu nanti kira-kira apa harapan Kak Adel? Harapannya untuk BITOP 2025 tentu saja semoga semakin baik ya. Dan tentu saja semoga dalam perencanaannya juga lebih matang dibandingkan BITOP 2024, baik dalam segi konsep maupun dalam segi penyampaian materi dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Adel sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh Sinvesta. Semoga acaranya berjalan lancar sampai penutupan. Penutupannya tanggal kapan? Tanggal 22 September. Oke, tanggal 22 September. Oke, Kak Adel, terima kasih banyak ya. Selamat bertugas. Di sini saya nggak sendirian nih, karena ada salah satu panitia dari BITOP yang menemani saya. Mungkin kita kenalan dulu yuk. Halo, boleh kenalan nggak? Oke, mungkin kakak boleh kenalan nih, namanya siapa? Terus kayaknya kakak ini panitia ya? Mungkin boleh dijelasin kakak ini berperan jadi panitia apa sih di BITOP ini? Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Ajeng Arumsari. Di BITOP 2024 ini aku sebagai CO dari publikasi dokumentasi, jadi PDD gitu. Waduh, PDD ini kayaknya divisi yang sering dikejar-kejar sama revisi editan, ya nggak sih? Bener banget, tapi tentunya karena kita udah punya timeline ya, jadi alhamdulillahnya terstruktur sampai saat ini. Oke, kayaknya gimana kalau kita tanya-tanya tentang gimana sih persiapannya panitia, terutama panitia PDD untuk mempersiapkan acara BITOP ini. Oke, Kak Ajeng, aku izin untuk bertanya sedikit nih. Mungkin Kak Ajeng bisa ceritain, kira-kira ini kan pastikan persiapannya kan panjang ya, nggak mungkin satu bulan aja atau 1 minggu aja. Mungkin bisa diceritain rapat pertamanya ini kapan sih, terus kira-kira apa momen yang berkesan selama persiapan acara BITOP ini? Oke, aku izin jawab ya sebelumnya. Jadi rapat pertama BITOP 2024 ini kita sebelum liburan semester, sekitar bulan Juli kayaknya ya. Sebelum liburan semester itu habis UAS. Sebelum UAS bahkan itu udah ada rapat perdana. Tapi kita ada foto kepanitiaan itu setelah UAS. Jadi setelah UAS selesai sebelum libur semester itu kan ada jangka beberapa hari ya. Jadi di situ kita memanfaatkan waktu itu buat dokumentasi kepanitiaan gitu. Terus untuk selanjutnya sih karena si PDD ini kan kerjanya ngedit gitu-gitu ya. Jadi bisa work from home gitu loh. Jadi liburan pun nggak masalah buat si PDD kayak gitu. Oke, berarti persiapannya udah jauh bahkan sebelum kita liburan. Waduh, kasihan banget ya berarti ya nggak bisa liburan. Tapi bisa liburan nggak nih selama ini? Kalau liburan sih aman-aman aja. Oke, aman-aman aja.
karena sepertinya PDD ini divisi yang enjoy banget gitu ya. Tapi pasti kan ada tantangan tersendirinya gitu ya. Mungkin boleh diceritain nih, apa aja sih tantangan-tantangan selama mempersiapkan acara BITOP ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk tantangan dari PDD itu mungkin dari foto dokumentasi terlebih dahulu ya, yang proker awal itu kita kesusahan untuk mengumpulkan panitia sih sebenarnya, karena kan sudah mau liburan dan banyak tiket itu udah habis. Jadi panitia pun juga agak panik ya kalau misalkan tiket yang udah terbeli ini tiba-tiba hangus gitu kan, kasihan juga. Jadi kesulitannya menentukan jadwal itu yang pertama. Kemudian untuk pengeditan poster dan hal-hal lain itu kesulitannya mungkin ada di beberapa elemen yang kami sulit menemukan, tapi akhirnya dengan kerja sama tim juga kita bisa ngerevisi hal itu, dan alhamdulillahnya juga sudah berjalan dengan baik sampai kali ini. Ya alhamdulillah deh kalau gitu, aku ikut seneng kalau berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada 1-2 halangan gitu ya, tapi masih bisa dihandle kan ya. Betul sekali. Oke. Mungkin aku mau tanya lagi nih, kira-kira apa sih yang berbeda dari BITOP tahun lalu dengan BITOP tahun sekarang? Apakah Kak Ajeng ini tahun lalu juga menjadi panitia? Terus kalau misalkan menjadi panitia, apakah merasa ada yang berbeda gitu dari yang sebelumnya? Terus mungkin bisa diceritakan sedikit aja tentang tema dari BITOP tahun ini tuh apa? Inovasi yang berbeda dari BITOP tahun ini dan tahun sebelumnya itu kita ada di foto kepanitiaannya. Jadi foto kepanitiaan BITOP sebelumnya itu kan lebih formal seperti itu, tapi untuk BITOP 2024 ini kita lebih lebih berinovasi aja. Itu kita temanya detektif karena emang tema awal itu udah dikonsep dari awal sebelum liburan. Jadi untuk foto kepanitiaannya langsung kita dress code-nya itu udah langsung detektif gitu gayanya. Kemudian kalau ditanya tahun lalu itu aku anggota PDD juga apa enggak? Iya benar sekali, aku tahun lalu juga anggota PDD dan tahun sekarang COPDD. Jadi perbedaannya lebih ke ini ya, karena CO kan harus memantau anggotanya. Kalau tahun lalu aku mungkin lebih fokus sama job desk yang aku berikan, tapi yang aku kerjakan sendiri. Tapi untuk tahun ini aku harus memantau teman-teman yang lain juga yang satu tim, dan perlu perbaikan, perlu revisi juga. Aku harus konsultasi ke ketupatnya. Selain itu juga menghubungi persisinya seperti itu untuk memantapkan lah si PDD ini gitu. Oke, berarti ini Kak Ajeng ini PDD abadi ya. Kira-kira kalau misal tahun depan jadi PDD lagi gitu, kira-kira mau nggak? Kalau tahun depan aku masih belum bisa jawab ya, tapi sepertinya ya boleh. Ya boleh. Jangan CO gitu ya. Oke, berarti di balik editan keren itu ada si PDD yang kerja Rodi. Mungkin bisa dikepoin sih di Instagramnya apa? BITOP ya? Oke, mungkin bisa dikepoin deh nanti di sana gimana sih kerennya editan anak PDD ini. Oke, Kak Ajeng aku mau lanjut lagi. Mungkin Kak Ajeng bisa memberikan seperti closing statement atau harapan untuk acara BITOP ini ke depannya bagaimana? Oke, mungkin karena ini masih pertengahan acara ya, kegiatan khususnya masih di day pertama. Jadi sementara ini sih aku lebih menekankan semoga di BITOP tahun depan itu lebih banyak hal yang bisa terjadwal dengan baik gitu, dan juga kerja sama timnya terus ditingkatkan, karena sekarang aku ngerasa teman-teman juga udah meningkatkan banget skill-skillnya. Kemudian teman-teman mau mencoba hal-hal baru dengan cara edit-edit baru, dengan aplikasi-aplikasi pengeditan yang terbaru juga. Jadi aku harap di kedepannya banyak ide-ide kreatif dari teman-teman panitia BITOP 2025 tentunya, supaya lebih berisi gitu konten-kontennya. Amin, semoga semua harapan Kak Ajeng bisa terwujud di BITOP 2025. Untuk panitia-panitia yang akan datang, semangat ya. Semangat.
Oke, terima kasih Kak Ajeng sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh Sinvesta. Semoga acaranya berjalan lancar dan divisinya semoga gak banyak revisi deh gitu. Iya, makasih ya. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ode selaku salah satu pemateri pada kegiatan BITOF Day 1 pada siang hari ini. Selamat siang Pak Ode. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah saya boleh untuk bertanya 1-2 pertanyaan untuk Pak Ode? Boleh. Baik, saya izin ya Pak. Untuk yang pertama saya izin bertanya nih, kira-kira bagaimana pesan-pesan Pak Ode terhadap peserta adik-adik maba di TOP 2024 ini dalam mendengarkan materi yang Pak Ode bawakan? Ya baik. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga kita bisa lihat ya bahwa antusiasme adik-adik mahasiswa dalam mengikuti berbagai kegiatan luar biasa, dan semakin tahun menurut saya semakin baik ya, apalagi peserta itu datang dari beberapa atau beragam daerah gitu. Jadi kita semakin tahu ternyata di daerah ini mereka cerita ada budaya-budaya perilaku tertentu yang kemudian memang relate dengan kesehatan masyarakat. Jadi dari situ memang kita bisa saling bertukar informasi. Jadi ya secara antusiasme menurut saya luar biasa menurut saya tahun ini. Jadi setiap pemateri memberikan pertanyaan selalu yang merespon itu 2-3 orang guys. Jadi luar biasa antusiasme tahun ini. Baik, saya izin untuk bertanya lagi. Kira-kira apakah ada yang berkesan selama Pak Ode membawakan materi kepada adik-adik maba 2024? Ya, kalau untuk kesannya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa apalagi adik-adik mahasiswa sudah tahu ya kalau Pak Ode memberikan materi baik itu di kelas ataupun di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, itu tidak boleh hanya satu arah, tapi kita menginginkan mahasiswa itu kemudian dua arah dan ada feedback atau respon, sehingga kita juga sebagai pemateri itu merasa semangat. Nah, kalau untuk kesannya seperti tadi, menurut saya luar biasa juga pesertanya, adik-adik menunjukkan antusiasme walaupun sebenarnya mereka juga masih baru dan belum paham seperti apa konsep kesehatan masyarakat itu, jadi mungkin masih abu-abu dan lainnya. Jadi dengan adanya BITOF itu baik sekali menurut saya, jadi memberikan informasi yang mungkin tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Jadi informasi-informasi tentang prospek kerja kesehatan masyarakat atau FKM seperti apa, kemudian bagaimana kemudian FKM ini ke depannya. Nah, mungkin dengan BITOF ini mereka bisa tercerahkan gitu, dan merasa yakin lagi dan lebih yakin memilih FKM sebagai jalur hidup mereka ke depan. Jadi luar biasa kesannya. Siap, baik Pak. Mungkin saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira Banyak ya pertanyaan. bagaimana Pak Ode ini melihat materi yang dibawakan Pak Ode ini nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari adik-adik maba, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, perkuliahan, atau untuk masa depan adik-adik maba. Mungkin. Oke, baik. Jadi dari materi yang dari BITOF ini saya lihat ya, jadi mulai dari Bu Irma tadi menjelaskan tentang konsep kesehatan masyarakat seperti apa dan bagaimana prospek, ditambah dengan Bu Elok terkait tulisan ilmiah. Nah, saya tadi mencoba untuk menyampaikan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu kita tidak hanya tinggal diam saja gitu ya, apalagi generasi kalian memang generasi Gen Z yang tantangannya luar biasa banyak. Sebenarnya kemudahan itu sudah didapatkan, cuma kreativitas, analytical thinking itu yang masih kurang. Nah, dari materi yang saya sampaikan, saya mungkin lebih sharing pengalaman ya, bagaimana kemudian pada saat kita jadi mahasiswa, kita tidak hanya diam-diam saja, tapi juga harusnya memiliki tanggung jawab moral melalui berbagai macam kanal atau media, baik itu lewat Ormawa, tugas-tugas perkuliahan, baik itu secara akademik, itu bisa berkontribusi gitu ke masyarakat, karena kesehatan masyarakat kan adalah satu keilmuan yang kompleks ya, dan saya yakin juga adik-adik belum paham kayak gimana sih kami sebagai masyarakat itu ngapain sih, apakah hanya sekedar penyuluhan, padahal kesehatan masyarakat itu tidak hanya penyuluhan gitu, lebih dari itu, komunikasi, pemberdayaan dan lain-lain. Jadi tadi saya coba menjelaskan bagaimana nanti tantangannya ke depan dan harus meningkatkan keterampilan manajemen skill ya, baik itu hard skill maupun soft skill. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik lah sebagai modal awal mereka berkiprah sebagai mahasiswa di FKM. Baik Pak, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Mungkin Pak Ode bisa memberikan saran atau harapan untuk acara BITOF untuk tahun kedepannya, untuk BITOF tahun 2025. Oke,
Dari pelaksanaan setiap tahun ya, karena memang kayaknya tahun lalu juga saya sempat membawakan materi dengan materi yang berbeda sepertinya. Menurut saya mungkin sudah bagus ya, sudah cukup baik, tapi mungkin kita masih menarik lagi ya, biar adik-adik itu nggak bosan. Misalnya kayak apa, kayak tadi misalnya moderator, pertanyaan-pertanyaan itu yang template-nya udah umum banget gitu loh. Menurut saya itu udah biasa. Bapak Ode sehat, hal-hal seperti itu aja menurut saya udah membosankan. Bapak Ode sehat nggak misalnya, Bapak Ode udah siap membawakan materi, ya kalau nggak siap sih nggak bakalan datang. Contoh-contoh sederhana aja kayak gitu. Jadi mungkin sebagai tugas juga ya buat kakak tingkatnya, panitia, untuk mungkin lebih menstimulasi kreativitas dan juga menciptakan suasana biar tidak ngantuk mereka. Karena tadi kan terlihat ya, ketika Pak Ode berada di materi terakhir, materi ketiga, itu banyak banget mahasiswa yang hanya ngantuk dan lain-lain. Mungkin dengan stimulasi ice breaking atau apa gitu ya, mungkin bisa jauh lebih baik gitu. Dan kalau bisa juga kegiatannya jangan hanya di dalam ruangan saja atau indoor, tapi juga ada di outdoor gitu. Jadi mungkin itu sih harapan untuk BITOP. Jadi luar biasa BITOP tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sebagai program tetap ya dari Himas gitu. Amin, terima kasih banyak Pak Ode atas harapan untuk BITOP 2022 ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk diwawancara oleh tim Liputan Simvesta. Semoga materi yang dibawakan oleh Pak Ode tadi dapat bermanfaat baik untuk adik-adik tingkat dan untuk semua masyarakat. Terima kasih Pak Ode. Terima kasih.